Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Langsung saja yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah rekayasa gempa, kemudian kepada teman-teman sekalian pada program studi teknik sipil tingkat 3 Universitas Palateran yang saya banggakan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paparan berikut tentang gempa bumi Samudra Hindia 2004 atau gempa tsunami Aceh. Langsung saja kepada paparannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Gempa bumi Samudra Hindia 2004 atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai gempa bumi dan tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004. Ini adalah peristiwa gempa bumi atau megatrust yang terjadi pada pukul 7.58 menit 53 detik waktu Indonesia Barat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Pusat gempa ini terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa tersebut berskala sekitar 9,1 sampai 9,3 dalam skala kekuatan magnitudo. Nah, kemudian gempa ini dikategorikan sebagai gempa yang hebat atau gempa yang cukup hebat dalam skala intensitas Mercalli. Bencana gempa bumi ini menewaskan sekitar 227.898 jiwa pada 14 negara. Di antaranya negara yang terjadi paling parah yaitu antara lain negara Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, dan Maladewa. Nah, berikutlah negara yang sangat merasakan dampak yang sangat besar, terutama di Indonesia, yaitu di daerah Banda Aceh. Nah, ini melaporkan jumlah korban jiwa yang paling terbanyak itu di Banda Aceh. Kemudian bencana ini dianggap sebagai bencana alam yang paling mematikan pada abad ke-21 ini dan bencana terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Kemudian intensitas gempa bumi. Nah, intensitas gempa bumi Samudra Hindia 2004 ini, getaran gempa bumi ini dirasakan begitu luas sepanjang 1.300 km dan berlangsung selama 10 menit lamanya. Jadi gempa bumi ini berlangsung sekitar 10 menit dan getarannya bisa dirasakan sepanjang 1.300 km. Lumayan dan cukup luas. Gempa besar ini dirasakan atau dikategorikan sebagai gempa hebat di Banda Aceh, di mana seluruh bangunannya itu mengalami kerusakan yang cukup berat dan terjadinya pencairan tanah di sebagian wilayah Banda Aceh. Jadi ada di sebagian wilayah Banda Aceh di mana tanahnya itu mengalami pencairan. Kemudian di sini ada penyebab gempa bumi Samudra Hindia 2004. Nah, penyebabnya itu yaitu lempeng tektonik, di mana gempa bumi megatrust ini tidak biasanya besar dari segi geografi dan geologi. Permukaan patahan seluas 1.600 km atau sekitar 1.000 mil itu bergeser. Nah, atau retak sekitar 15 meter atau 50 ft. Di sepanjang zona subduksi tempat lempeng Hindia meluncur atau bersubduksi. Nah, kemudian di bawah lempeng Burma, pergeseran ini terjadi secara instan, melainkan dalam 2 tahap selama beberapa menit. Jadi pergeseran ini tidak terjadi secara instan, namun terjadi 2 tahap dalam beberapa menit. Kemudian dari segi menurut data seismograf dan akustik menunjukkan bahwa tahap pertama melibatkan retakan sepanjang 400 km atau 250 mil. Jadi tahapan pertamanya itu menurut data seismograf dan akustik
itu melibatkan retakan yang sepanjang 400 km. Kemudian lebarnya sekitar 100 km atau 60 mil. Nah, terletak sekitar 30 km atau 19 mil di bawah dasar laut. Nah, ini merupakan retakan terbesar yang pernah terbentuk oleh gempa. Jadi, gempa Samudra Hindia 2004 ini pada tahapan pertamanya itu menimbulkan sebuah retakan dan pergeseran. Nah, ini dikategorikan sebagai retakan terbesar yang pernah terjadi ketika gempa bumi. Nah, retakan ini bergerak dengan kecepatan 20 km per detik. Bergerak dengan kecepatan 28 km per detik atau sekitar 17 mil per detik. Nah, atau 10.000 km atau 6.200 mph. Dari pesisir Aceh menuju barat laut kira-kira selama 100 detik. Kemudian, jeda selama 100 detik itu terjadi sebelum retakan berlanjut ke utara sampai ke Kepulauan Andaman dan Nicobar. Nah, retakan ini di sebelah utara bergerak lebih lambat ketimbang di selatan. Jadi, retakan di sebelah utara itu lebih lambat ketimbang retakan di selatan. Kira-kira sekitar 21 km per detik atau 13 mi per detik atau sekitar 7.500 km atau 4.700 mph dan berlanjut ke utara selama 5 menit hingga batas lempeng. Nah, jenis patahan di sana berubah dari subduksi menjadi patahan mendatar atau strike slip. Dua lempeng melewati satu sama lain dengan arah berlawanan. Kemudian gempa susulan. Nah, daripada gempa Samudra Hindia 2004 ini juga mengakibatkan terjadinya gempa susulan setelahnya. Nah, di beberapa gempa susulan dilaporkan itu terjadi di lepas pantai Kepulauan Andaman atau Kepulauan Nicobar. Itu dilaporkan terjadi gempa susulan di kawasan tersebut. Nah, kemudian di kawasan epicentrum aslinya beberapa jam dan hari setelah bencana. Nah, ada juga di kawasan epicentrum itu beberapa jam atau beberapa hari setelah bencana. Kemudian juga gempa bumi Sumatera 2005 berkekuatan 8,6 yang terjadi di lepas Pulau Nias tidak dianggap sebagai gempa susulan meski letaknya dekat dengan epicentrum. Nah, gempa Sumatera 2005 itu tidak dikategorikan sebagai gempa susulan dengan berkekuatan 8,6 meski dia dekat dengan kawasan epicentrum. Kemudian gempa tersebut diperkirakan terjadi akibat perubahan tekanan yang berhubungan dengan gempa 2004, tapi tetap berhubungan dengan tekanan gempa yang terjadi pada tahun 2004. Kemudian kita lanjut, gempa 2004 ini begitu besar sampai-sampai bisa menghasilkan gempa susulannya itu sendiri. Nah, atau beberapa di antaranya yang berkekuatan 6,1. Nah, dan saat ini merupakan gempa terbesar ke-7 sejak 1900. Nah, dikategorikan gempa 2004 ini sebagai gempa terbesar ke-7 sejak tahun 1900. Gempa susulan lainnya sampai berkekuatan 6,6 terus mengguncang kawasan ini setiap hari selama 3 sampai 4 bulan. Jadi gempa susulannya itu yang terus mengguncang di kawasan tersebut dan berlangsung selama 3 sampai 4 bulan. Lumayan cukup lama ya. Kemudian selain gempa susulan itu juga ada energi yang dilepaskan oleh gempa tersebut. Yang pertama masih terasa setelah bencana. Jadi akibat daripada gempa tersebut ada energi yang dilepaskan dan itu masih terasa. Kemudian seminggu setelah gempa bumi, getarannya masih bisa diukur dan memberikan data ilmiah yang berharga tentang lapisan dalam bumi. Dan itu juga masih bisa kita ukur energi daripada gempa tersebut walaupun gempanya sudah terjadi atau sudah berlangsung cukup lama. Kemudian di sini ada energi yang dilepaskan. Nah, daripada ketika gempa terjadi, energi yang dilepaskan itu bisa kita ukur. Nah, energi yang dilepaskan di permukaan bumi atau artinya potensi kerusakan seismik oleh gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 diperkirakan sebesar 1,1 kali 10 pangkat 17 joule.
atau 26 megaton TNT. Nah, energi ini setara dengan 1.500 bom atom Hiroshima. Dan ini energi yang cukup besar. Nah, tetapi sedikit lebih kecil daripada SAR bomba atau senjata nuklir terbesar yang pernah diledakkan. Ini sedikit lebih kecil daripada SAR bomba, yaitu senjata nuklir yang pernah diledakkan. Meski begitu, total tenaga yang dihasilkan atau MW, artinya energi, oleh gempa ini adalah 4,0 dikali 10 pangkat 22 Joule atau 4,0 dikali 10 pangkat 29 Hz. Sebagian besar ini di bawah tanah. Jadi energi yang tadi saya paparkan itu energi sebagian besarnya di bawah tanah. Nah, jumlah ini sekitar 360.000 kali lebih besar daripada mg, setara dengan 9.600 gigaton ekuivalen TNT atau 550 juta lebih besar daripada Hiroshima. Itu untuk energi di bawah tanahnya yang sangat-sangat besar. Atau 370 tahun pemakaian energi di Amerika Serikat tahun 2005 sebesar 1,08 dikali 10 pangkat 20 Joule. Kemudian kita next, di sini juga masih seputar energinya, masih seputar energi dan akibat daripada energi yang dihasilkan mengakibatkan perpindahan atau pergeseran daripada permukaan tanah tersebut gitu. Nah, sini perpindahannya itu sejauh 10 meter atau 33 ft secara lateral dan 4-5 meter atau 13-16 ft secara vertikal di sepanjang garis patahan. Kemudian dugaan awal adalah sejumlah pulau kecil di sebelah barat daya Sumatera yang berada di lempeng Burma atau wilayah selatan berada di lempeng Sunda. Kemudian bisa jadi pindah ke barat daya sejauh 36 meter atau 126 ft. Namun data lebih akurat yang dirilis sebulan setelah gempa menunjukkan bahwa perpindahannya sejauh 20 cm atau 8 in karena perpindahannya bersifat vertikal dan lateral. Kemudian di beberapa daerah ini pantai sudah pindah ke bawah permukaan laut. Nah, di beberapa daerah ada pantai yang sudah pindah ke permukaan laut. Contohnya di Kepulauan Andaman dan Nicobar tampaknya pindah ke barat daya sejauh 125 meter atau 410 ft 1 in dan tenggelam setinggi 1 meter atau 3 ft 3 in. Kemudian di sini ada pengaruh daripada gempa bumi Aceh 2004. Nah, berikut saya tampilkan hasil gambar gempa bumi Aceh 2004. Untuk gambar yang pertama yaitu mengalami kerusakan yang cukup besar dan karena gempa bumi Aceh ini dikategorikan sebagai gempa yang hebat dan gempa terbesar ketujuh sejak tahun 1900. Jadi cukup besar juga dampak yang dihasilkan daripada gempa Aceh ini dan cukup banyak juga korban jiwa karena gempa bumi Aceh ini juga dibarengi oleh kejadian atau dibarengi oleh bencana tsunami juga. Jadi cukup banyak kehancuran dan cukup banyak korban jiwa yang dihasilkan daripada bencana gempa bumi Aceh ini 2004. Untuk foto yang kedua juga kehancuran yang cukup signifikan, yaitu kehancuran ketika terjadinya gempa yang sangat dahsyat tersebut. Demikian saya tampilkan, demikian saya paparkan penjelasan saya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya gempa bumi Aceh ini merupakan gempa yang sangat-sangat dahsyat dan dikategorikan sebagai gempa hebat, juga dikategorikan sebagai gempa terbesar ketujuh sejak tahun 1900. Jadi bisa kita ambil pelajaran bahwasanya setiap yang terjadi di muka bumi ini, setiap bencana yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita.
juga bisa terhindar atau tetap diberi kesempatan untuk terus menjalankan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Irfan Kurniawan, mohon pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.